Assalamualaikum sahabat Sambangi Masjid. Nah, siang ini kita ada di daerah Jakarta Utara, daerah Kelurahan Koja, di Tugu Utara. Kelurahannya Tugu Utara, Kecamatan Koja. Ini Jalan Keramat Jaya. Ini kita mau menyambangi, berkunjung ke Jakarta Islamic Center. Nah, ini pusat pengkajian dan pengembangan Islam terbesar yang ada di Jakarta. Nah, kita mau masuk ke dalam nanti. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, karena kita mau meliput tentang masjid ini dan juga menceritakan tentang sejarah berdirinya masjid ini. Ada cerita yang fenomena dan unik tentang masjid ini. Jadi teman-teman ikuti terus sampai selesai, dan jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di komen. Oke, kita masuk ke dalam jalan sekarang. Nah, ini kita masuk ke dalam nih, masuk ke parkirannya. Mana nih? Sini Pak ya? Ini sama juga ya? Iya, ada saya belakang. Oh iya, oh iya. Nah. Oke, masih Pak. Nah, kita udah sampai nih di dalam, di Jakarta Islamic Center. Nah, kita meliput ke dalam ya teman-teman, sambil kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan nih sebentar lagi waktunya sholat asar, sekarang kita sholat dulu. Oke, kita ke dalam sekarang. Nah, kawan-kawan, nah ini bangunan masjidnya nih. Jadi Jakarta Islamic Center ini merupakan pusat pengkajian dan pengembangan Islam yang ada di Jakarta. Nah, lokasi ini berada di area tanah seluas, luar biasa lah, 110.000 meter. Jadi, cuman di dalamnya bukan hanya ada masjid, jadi ada bangunan macam-macam, ada ya pusat pendidikan, ada juga pusat bisnis, jadi ada hotel, ada wisma, dan ada juga mungkin pusat pendidikan. Cuman mungkin bangunan utamanya yang terbesar adalah masjid. Masjidnya pun namanya Masjid Islamic Center. Nah, yang saya mau ceritakan di sini adalah, yang unik adalah tentang masjid ini. Dulunya di lahan ini dulunya lahan hitam lah gitu ya bahasanya, lahan tempat lokalisasi. Mohon maaf saya harus sebutkan ya, lokasi pelacuran lah ya, tempat para pekerja seks komersial. Nah, bagaimana itu bisa dulunya dijadikan tempat pekerja seks komersial? Nah, waktu zamannya Gubernur Ali Sadikin di sekitar tahun 70-an. Nah, itu di Jakarta ini kan ya, mungkin waktu itu belum serba tertib ya, hukum dan segala macam. Sehingga waktu itu banyak tempat-tempat lokalisasi. Ya, misalnya kayak di Keramat, di Pejompongan, di Senen. Nah, itu menyebar di mana-mana. Nah, waktu itu Gubernur Ali Sadikin berinisiatif menertibkan mereka semua, dikumpulkan semua jadi satu, ditempatkanlah di sini. Cuma ditempatkan di sini bukan untuk ya melakukan pekerjaan melanjutkannya, bukan, tapi di sini dijadikan tempat rehabilitasi. Ya, artinya mau diluruskanlah pekerjaan mereka menjadi pekerjaan yang lain lah, mungkin jadi penjahit atau pedagang atau apapun itu. Nah, cuma seiring perjalanan waktu, mungkin juga waktu itu informasi juga kurang jelas, apakah karena Gubernur Ali Sadikin ya sudah turun apa gimana. Nah, kemudian lokasi ini malah yang tadinya tujuannya untuk rehabilitasi malah berkembang menjadi pusat seks, pusat pelacuran yang terbesar di Asia Tenggara bahkan disebutkan. Luar biasa. Jadi justru di sini tadinya mau dijadikan lokasi rehabilitasi, tapi malah menjadi liar kembali. Nah, muncullah ya orang-orang yang mengambil kesempatan ya, mohon maaf, seperti Germo, Mucikari, malah mengembangkan ini menjadi lebih besar. Sehingga tempat ini ya sangat luar biasa lah. Nah, tempat ini dulu kita menyebutnya dengan nama Keramat Tunggak. Karena ini ada di Jalan Keramat Jaya, dan
tunggak itu kebetulan di sini dulu katanya ada pohon namanya pohon tunggak. Nah, pohon tunggak itu pohon terbesar. Nah, ditebang jadi sehingga nyebutnya orang keramat tunggak. Dan lokasi ini pun sebenarnya lokasi resmi yang dikelola oleh Pemda DKI dan dipercayakan kepada sebuah yayasan yang bernamanya yayasan apa kalau nggak salah saya itu, tapi yayasan apa ya Keramat Tunggak. Nah, itulah, dan mungkin orang-orang lama ya, orang-orang tahun 80-90-an sangat tahu yang namanya Keramat Tunggak ini. Ya, dan kemudian hari seiring perjalanan waktu ya orang makin resah ya, masyarakat sekitar semakin resah, ulama-ulama dan seluruh masyarakat Indonesia pun juga semakin resah dengan keberadaan Keramat Tunggak ini karena membuat citra buruk negara kita, pemerintah kita, rakyat kita. Karena namanya sampai keluar ya seluruh Asia nama tentang Keramat Tunggak ini. Nah, itu yang akhirnya dibenahi. Nah, ini waktunya mau sholat. Kita sholat dulu asar, nanti kita ngobrol lagi ya. Jadi kita sholat dulu ya. Nah, sahabat semua, ini tadi baru aja kita sholat asar. Alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut lagi ya ngobrolan kita. Jadi intinya adalah dulu ini lokasi hitam, lokasi berupa tempat pelacuran yang sangat besar. Itu berlangsung sekitar hampir 30 tahun. Mulai dari tahun 70 semenjak Gubernur Ali Sadikin meresmikan tempat ini sebagai lokasi rehabilitasi yang diselewengkan menjadi lokasi pelacuran, dan sampai akhir tahun 99. Nah, pada tahun 99 itu pada saat pemerintahan Gubernur waktu itu Sutioso, nah para ulama, masyarakat, nah mulai resah lah dengan keberadaan ini yang semakin mengganggu seluruh masyarakat Indonesia karena citranya sangat buruk. Sehingga ya akhirnya keresahan itu ya disampaikanlah ke Gubernur bahwa tempat ini ya harusnya sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah Gubernur Sutioso bereaksi positif dan mulai memikirkan bagaimana kemudian tempat ini ditutup. Karena Sutioso juga harus fair juga, dia tidak bisa serta-merta main tutup begitu saja. Karena di sini waktu itu sudah sebuah bisnis besar ya, bukan hanya pelacurnya saja, orang berusaha ya, ada yang buka makanan, ada yang buka dagang macam-macam, sehingga ada ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari bisnis hitam tadi. Nah, Sutioso harus memikirkan bagaimana mereka bisa difasilitasi walaupun tempat ini ditutup, tapi jangan sampai mereka ditelantarkan begitu saja. Ya, kemudian ya seperti biasalah bekerja sama dengan dinas sosial, memberikan mereka ya semacam tunjangan, terus kemudian ya fasilitas-fasilitas tertentu supaya mereka bisa beralih profesi. Nah, begitu tahun 99 akhir ini ditutup, tepat di 99 akhir bulan Desember ini ditutup, kemudian barulah dipikirkan. Jadi teman-teman perlu tahu, sewaktu ini mulai mau rencana ditutup, pada saat itu belum ada pemikiran bahwa ini mau dijadikan apa. Jadi belum ada. Nah, begitu tahun 99 sah ini tutup, barulah Sutioso beserta jajaran Pemda DKI memikirkan tempat ini mau dijadikan apa. Ada yang mengusulkan jadi sport center, ada yang mengusulkan jadi pusat bisnis, macam-macam. Nah, kebetulan Sutioso waktu itu ceritanya dia bertemu dengan salah satu tokoh Islam besar, Profesor Azumardi Azra. Teman-teman mungkin pasti pernah tahu, beliau rektor UIN, rektor Universitas Islam Negeri. Nah, profesor ini menyampaikan kepada Sutioso, bagaimana kalau tempat itu dijadikan aja semacam pusat pengkajian Islam, sentral Islam lah begitulah kira-kira, pusat pengembangan pengkajian Islam. Alhamdulillah disambut baik oleh Sutioso. Nah, akhirnya dirembukanlah, dimatangkanlah usulan dari profesor tadi, dibicarakanlah dengan berbagai elemen masyarakat, baik dari pemerintahan, baik juga unsur-unsur masyarakat Islam. Dan akhirnya disambut baik. Dijadikanlah tempat ini diwacanakan untuk menjadi Jakarta Islamic Center, yaitu pusat pengkajian dan pengembangan Islam yang ada di Jakarta. Dan untuk mematangkan tentang tempat ini sendiri, sampai ya begitu seriusnya Sutioso, dia mengirimkan tim untuk pengkajian, mengadakan komparasi, belajar ke Islamic Center yang ada di Mesir, supaya bisa diterapkan di sini. Ya, alhamdulillah itu bisa berlangsung dan berjalan dengan lancar. Antara tahun 2000 sampai 2004 proses itu berjalan, dan tahun 2004 akhirnya diresmikanlah tempat ini. Nah,
sekadar informasi buat teman-teman semua. Bangunan ini kalau teman-teman barangkali pernah ke Masjid Atin yang ada di Taman Mini, bentuknya hampir sama. Betul sekali, karena arsitekturnya sama. Jadi arsitekturnya adalah, mungkin teman-teman perlu tahu juga, ada seorang arsitektur besar di Indonesia ini yang sangat terkenal namanya, yaitu Ahmad Nu'man. Beliau itu adalah seorang arsitektur yang terkenal, yang membangun, dia punya sebutan arsitek 1000 masjid, karena hampir masjid-masjid besar di Indonesia dia yang bangun, dia yang merancang. Dan salah satu rancangan yang paling unik dari dia adalah sebagian besar adalah tanpa kubah, karena dia punya pemikiran adalah masjid itu tidak ada keharusan kubah. Memang benar sih, memang tidak ada keharusan, juga tidak dilarang kalau berkubah. Dan menurut pemikiran beliau sendiri pun juga masjid dengan kubah itu agak sulit, karena kenapa? Itu dibutuhkan harus kokoh gitu ya tiangnya, sehingga ada tiang-tiang di tengah. Nah, dia pengen tanpa ada tiang di tengah sama sekali, sehingga tidak dibutuhkan kubah, karena kubah itu membutuhkan tiang-tiang yang akhirnya mengganggu saf. Nah, itulah. Jadi dia Profesor Ahmad Nu'man ini, beliau sudah almarhum, dan alhamdulillah sekarang diteruskan oleh anaknya yang juga arsitektur dengan gaya yang sama. Nah, jadi bangunan ini kreasi atau rancangan dari Profesor Ahmad Nu'man. Dan alhamdulillah pusat pengembangan pengajian Islam ini sendiri berkembang terus, sehingga cerita lama tentang ini, Keramat Tunggak tempat pelacuran, semakin terlupakan. Oke kawan-kawan, ini tadi kita udah cerita tentang sejarah. Kita ingin tahu tentang ada apa aja sih di bangunan ini, karena kebetulan ini sangat luas nih, 110.000 meter. Dan ini saya lihat ada bangunan-bangunan, mungkin kamera bisa diarahin ke sana, itu ada bangunan-bangunan juga di sana. Nah, bangunan besar, kita nggak tahu tuh bangunannya apa. Nah, di sana juga ada bangunan besar tuh, seperti ada bangunan bertingkat tinggi itu. Bisa teman-teman lihat nanti dari kamera. Oke, nah kita ingin tahu nih. Cuman kebetulan ini kan hari 1 Juni, hari peringatan Hari Lahir Pancasila. Jadi hari libur. Nah, orang kantor pengurus masjidnya tidak ada, tapi alhamdulillah nih kayaknya ada semacam penjaganya yang bisa kita tanya-tanyakan sedikit banyak, mungkin dia tahu. Oke, kita tanya-tanya ke dia deh. Yuk, kita temui dia yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa? Saya dengan Rufeldi dari tim Sambangi Masjid Pak. Oh gitu. Kita kumpulan anak-anak muda yang hobi-hobi jalan-jalan ke masjid. Iya. Nah, kebetulan hari ini jadwal kita muter-muter di sekitar Jakarta Utara. Oh gitu, Ya. berkunjung di Islamic Center ya. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Andi. Pak Andi ya? Iya. Pak Andi ya yang menjaga masjid ini Iya, Pak ya? iya, cleaning service bahasanya. Pak, ini mau nanya aja Pak, ini kan masjid ini kan masjid, kita tahunya masjid Pak. Iya. Tapi saya lihat ada bangunan-bangunan yang lain nih, kayaknya kayaknya ada 3 bangunan utama besar ya Pak ya? Yang sebelah kanan saya itu ruangan diklat. Oh, itu untuk pendidikan, iya, diklat. Buat pendidikan CPNS. Wisma disebutnya, Wisma buat PNS. Dan yang di sana sosbud, buat sosial budaya, itu buat yang manasik haji, anak-anak sekolah. Oh, itu sosial budaya. Ya, Oke. ada gedung teaternya juga dia di sana. Oh, jadi situ menyangkut hal-hal yang berbau seni lah gitu ya, kebudayaan, iya, hiburan, betul, seni, iya. tetapi yang beraroma Islam lah pasti Iya, gitu Pak ya. pasti, iya, Siap, nuansa siap. religi ya. Ya, begitu juga yang diklat juga seperti itu Pak ya. Iya. Kalau nggak salah katanya ada wisma juga Pak, ada kayak hotel Iya, apa itu? itu wisma, maksudnya buat khusus CPNS aja, Oh, buat kegiatan Pemda. oh gitu Pemda, ya. Kegiatan Tapi memang Pemda, masjid ini nggak buat umum. Oke, masjid ini memang dikelola Pemda DKI Pak Iya, ya? iya, keseluruhannya 11 hektar. Oh, Dari sebenarnya 3 gedung ini 11 hektar. 110.000 meter gitu ya, kalau nggak salah saya, betul. 11 hektar ya. Siap. Tapi bangunan utamanya ya masjid ini Iya, Pak ya? gedung awal pertama yang dibangun ini masjid ini. Oh, ini duluan dibangun, Iya, iya. baru bangunan Iya, yang lain itu iya. nyusul. Iya, betul. Gitu. Oh, oke, siap. Terus Pak, mohon maaf nih, nggak apa-apa saya tanya-tanya Pak ya? Iya, boleh. Ini kan menurut ceritanya dulu lokasi ini lokasi jelek lah katanya gitu ya, lokasi. WTS disebutnya. Bapak orang sini dulu aslinya Pak? Iya, dari kecil saya. Dari kecil di sini. Jadi dulu bentuknya seperti apa sini tahu juga dulu Pak ya? Tahu. Dulunya ada 2 RW. Dulu ada RW. RW 1, RW 2, komplek lama, komplek baru. Ya semenjak pas Pak Gubernur Pak Sutioso lah. Nah, Pak Sutioso katanya yang mulai merubah ini Iya, semua gitu ya. Mungkin karena warga juga resah barangkali Pak ya dengan keberadaan itu gitu Pak ya. Terus begitu dilakukan pembongkaran, orang-orangnya pada kemana Pak? Kan selain mungkin jadi yang pendatang-pendatang yang bekerja di sini juga kan warga juga ya pasti kan buka warung, buka apa gitu.
Ya kemungkinan besar mereka itu balik ke tempatnya Balik masing-masing gitu, bubar gitu ya. Iya. Nggak tahu di mana rimbanya, kita juga nggak tahu. Tapi sewaktu itu pembongkaran atau jadi apa Pak? Dulu apa berupa kayak bangunan atau apa? Bangunan rumah, bentuk rumah-rumah. Rumah-rumah tapi gitu, ada kamarnya masing-masing. Oh gitu ya. Iya, berbentuk rumah, gedung, ada yang banyak kan tingkat. Semakin ke sana semakin mewah. Oh. Di tingkat. Terus ada ruangan buat istilahnya pesta-pesta minumnya lah di situ. Ada kamar-kamarnya. Jadi semenjak itu dibongkar, langsung Pak dibangunin? Iya, total langsung. Langsung dibangun ya? Nggak nunggu lama lagi. Alhamdulillah. Iya, langsung dibongkar. Iya, iya. Terus langsung dibikin ini hanya setahun lah masjid ini setahun. Oh, proses setahun. Ya. Jadi begitu bongkar, bangun langsung masjid. Dalam setahun selesai, alhamdulillah. Baru menyusul berapa tahun kemudian bangunan-bangunan yang lain. Wisma dan Sosbud menyusul gitu. Di hari-hari biasa selalu ramai nih Pak. Ini aktivitas-aktivitas. Ya, biasanya hari-hari libur, tanggal-tanggal merah lah. Oh, tanggal-tanggal merah. Ya, ada minggu banyak yang ada yang olahraga lah ya, cari-cari. Enggak, maksudnya kegiatan yang diisi kan ada diklat, kalau ada itu selalu ada aja ya. Diklat baru mulai 2 kali ini. Oh. Karena ada pandemi gitu ya. Oh iya nih. Jadi terganggu. Iya, terganggu ya. Iya. Tapi sebelumnya aktif lah ya gitu ya. Sebelum ada Covid ini emang selalu ada aja ya. Banyak. Iya. Tapi bukan instansi Pemda aja kan, mungkin dia bekerja sama dengan instansi lain. Enggak, memang khusus Pemda. Oh, khusus Pemda, khusus Pemda DKI. Jadi nggak boleh, nggak boleh dari swasta mau sewa apa gitu nggak bisa ya. Oh ya, bagus lah ya. Tertib tuh Pak, memang peruntukannya untuk itu ya udah nggak menyimpang ke sana kemari gitu ya. Iya deh, alhamdulillah. Pak siapa tadi Pak? Bapak Andi. Pak Andi ya. Iya. Pak Andi, makasih banyak nih Pak Andi. Iya. Semoga Pak Andi jaga sini dapat berkah yang sebesar-besar dari Allah ya. Tempat yang begini luar biasa gitu ya. Di Jakarta Utara, di Koja ini Pak ya. Iya, Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Utara. Kelurahan Tugu Utara. Iya, Kecamatan Koja. Nah, ini Keramat. Oh, jalannya Keramat. Iya, makanya jalannya disebut Keramat Raya Keramat Raya. Kalau dulu kan Keramat Jaya, sekarang Keramat Raya. Dulu orang jujur Pak, saya kan namanya bercanda-bercandaan kita dulu. Lu sering main keramat tunggak. Gitu. Saya sendiri nggak tahu Pak keramat tunggak itu di mana. Baru ini tahu nih. Tadi jalan-jalan kan dengar cerita dari Satpam. Iya. Ini dulu gini-gini loh. Udah. Saya pikir Satpam bercanda gitu, makanya saya pikir ya tanya pengurus masjidnya deh. Memang gitu. benar Pak. Kegiatan benar, ya? dulu memang ya istilahnya lumbungnya maksiat. Maka sekarang udah dirubah lah. Ya, alhamdulillah. Kalimatnya minal julumati ilan nur gitu kan, dari tempat kegelapan ke tempat itu ya itunya jargon ya, slogannya ya. Gitu ya. Dari tempat kegelapan ke tempat yang cerah ya gitu ya, dulu menerangkan. Haram jadah menjadi gelar sajadah. Itu kata Ustaz. Ya slogan-slogan menginspirasi lah gitu Pak ya. Betul. Baik Pak Andi, makasih banyak. Alhamdulillah. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah saya mungkin dan teman-teman dari tim bisa datang mampir-mampir ke sini lagi. Mungkin bisa rame-rame kita ke sini. Karena tadi dadakan aja sambil lewat gitu, waktu ada masjid besar baru tahu saya ini. Mungkin teman-teman dari Jakarta pun dari seluruh Indonesia nggak tahu nih tentang tempat ini nih, kurang sosialisasi barangkali. Terima kasih lah atas kunjungannya juga. Sama-sama, makasih. Mempublikasikan ini Islamik. Ya. Jadi teman-teman, nah ini barangkali kalau teman-teman sahabat semua lagi muter-muter di sekitar Jakarta Utara, di sekitar Tanjung Priok, di Ancol, barangkali kan dekat tuh semua. Nah, mampir ke sini nih. Wah, luar biasa lah. Udah jalur Denista ini ya, istilahnya buat pariwisata. Iya, di sini ya Pak ya? Iya, udah masuk jalurnya dia. Iya. Oh, ini dianggap ini Pak ya, dianggap ya mungkin banyak orang juga wisata religi di sini ya. Iya, wisata religi banyak kan kemari. Banyak kan kunjungan dari mana-mana kemari. Ya, siap. Baiklah Pak Andi, makasih banyak Pak Andi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, jangan lupa ini Jakarta Islamic Center adanya di Jalan Keramat Jaya di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatannya Koja, Jakarta Utara. Ya mungkin teman-teman kalau seperti saya, orang-orang dari Jakarta yang lain taunya sekitar Tanjung Priok, Cilincing, ya gitulah kira-kira Pak ya. Iya. Oke, teman-teman. Simak terus tayangan-tayangan kita dari tim Sambangi Masjid di YouTube Sambangi Masjid. Jangan lupa di subscribe, di like, supaya kami semangat memberitakan tentang masjid. Kita akan menceritakan kita akan keliling ke masjid-masjid yang lain, mencari berita tentang masjid yang unik-unik. Karena banyak masjid yang unik di Indonesia dengan berbagai ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.